Malam itu, hujan mengguyur desa Kencana dengan derasnya. Di sebuah rumah tua di ujung kampung, seorang wanita bernama Rahayu duduk di ruang tengah, menatap pusaka keluarga yang diwariskan padanya. Sebuah keris berbalut kain merah tua, diyakini memiliki kekuatan gaib. Rahayu adalah seorang tabib terkenal, diwarisi ilmu dari ibunya, seorang dukun sakti yang sudah lama meninggal. Namun, ada bisikan gelap yang menghantui pikirannya, sebuah godaan untuk menggunakan ilmu hitam demi memperkaya diri. Setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan, Rahayu mulai berpikir bahwa dunia tak adil padanya. Sore sebelumnya, seorang lelaki tua bernama Pak Sardi datang dengan wajah penuh kecemasan. "Bu Rahayu, anak saya sakit aneh, tubuhnya panas, tapi matanya kosong seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata," ucapnya, suaranya gemetar. Rahayu tersenyum samar, "Bawa dia ke sini Pak. Saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan." Saat malam semakin larut, Rahayu berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengambil keris pusaka itu, lalu membisikkan mantra yang diajarkan oleh almarhum ibunya. Perlahan, bayangan di cermin berubah. Ia melihat sosok ibunya dengan mata kosong, seolah memperingatkan sesuatu. Tapi Rahayu hanya tertawa kecil. "Aku tak akan mengulang kesalahanmu Bu, aku akan jadi lebih hebat darimu." Ketika Pak Sardi kembali membawa anaknya, Rahayu mulai melakukan ritual penyembuhan. Namun kali ini, ia mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan, memanggil roh halus untuk menyembuhkan penyakit itu lebih cepat. Namun yang terjadi justru di luar kendalinya. Anak Pak Sardi tiba-tiba berteriak histeris, tubuhnya kejang-kejang, dan bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Rahayu panik, tapi tak ingin kehilangan muka. Dengan suara bergetar, ia membaca mantra yang lebih kuat, hingga akhirnya bayangan itu lenyap. Pak Sardi berterima kasih dan memberikan sejumlah uang, lebih banyak dari biasanya. Rahayu tersenyum puas. Namun, saat ia melihat tangan anak itu, ada tanda hitam berbentuk simbol aneh yang muncul di pergelangan tangannya. Malam itu, Rahayu bermimpi buruk. Ia melihat dirinya tenggelam dalam sungai merah darah, sementara suara ibunya terus berbisik, "Kamu tak bisa mengendalikan apa yang telah kau lepaskan." Rahayu terbangun dengan nafas tersengal. Ia tahu, sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang mungkin tak bisa ia hentikan. Sejak malam itu, Rahayu merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasakan kelelahan setiap kali melakukan pengobatan, justru ada sensasi aneh yang menjalar di tubuhnya, seolah ada kekuatan besar yang mengalir dalam darahnya. Namun, di balik itu, perasaan gelisah terus menghantuinya. Beberapa hari setelah kejadian dengan anak Pak Sardi, kabar tentang keampuhan Rahayu menyebar luas. Orang-orang dari desa lain mulai berdatangan, membawa berbagai macam penyakit dan keluhan. Rahayu melihat ini sebagai kesempatan emas untuk meraih lebih banyak keuntungan. Di suatu malam yang dingin, seorang wanita bernama Sumi datang dengan wajah pucat. "Bu Rahayu, saya merasa ada yang mengikuti saya setiap malam. Bayangan hitam itu selalu muncul di jendela rumah saya," katanya dengan suara bergetar. Rahayu menatap Sumi lekat-lekat, lalu tersenyum tenang. "Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja," ucapnya, meskipun di dalam hati ia merasakan firasat buruk. Saat Rahayu melakukan ritual untuk mengusir gangguan dari tubuh Sumi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Asap dupa yang biasa digunakan berubah menjadi hitam pekat, memenuhi ruangan dengan aroma anyir. Tiba-tiba, Sumi berteriak keras dan tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari lantai. Rahayu berusaha mengendalikan situasi dengan membaca mantra, tapi bayangan gelap muncul dari belakang Sumi dan berbisik, "Kamu telah membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup." Panik, Rahayu mengambil keris pusaka dan menusukkannya ke tanah, berharap energi negatif bisa diserap kembali. Perlahan, bayangan itu menghilang, dan Sumi jatuh pingsan. Rahayu terengah-engah, tetapi dalam hatinya ada rasa puas, kekuatan itu nyata dan bisa ia kendalikan. Namun, malam berikutnya,
mimpi buruk kembali menghampiri. Ia melihat desa Kencana dalam kobaran api, dan dirinya berdiri di tengah dengan keris di tangan yang meneteskan darah. Dari dalam kobaran itu, sosok ibunya muncul dengan wajah yang telah membusuk dan berkata, "Keserakahanmu akan menghancurkan semuanya." Rahayu terbangun dengan keringat dingin. Ketakutan mulai menyelimutinya, tapi ia menepis perasaan itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia mampu mengendalikan kekuatan ini, bahwa ini semua adalah takdir yang harus dijalani. Namun, sesuatu yang lebih buruk telah menunggunya di ambang pintu. Desa mulai merasakan dampak dari ritual-ritual gelapnya. Hewan ternak mati tanpa sebab, bayi-bayi menangis tanpa henti di malam hari, dan orang-orang mulai berbisik tentang hal aneh yang terjadi di sekitar rumah Rahayu. Di tengah malam, ketukan keras terdengar di pintu rumahnya. Saat ia membukanya, berdiri di sana seorang pria tua dengan mata kosong dan suara parau berkata, "Kau telah membangunkan sesuatu yang tidak boleh bangkit Rahayu." Pagi di desa Kencana terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti jalanan, dan udara dingin menyusup hingga ke tulang. Rahayu duduk di beranda rumahnya, memandangi lelaki tua yang semalam datang dengan peringatan menakutkan. Kini, pria itu duduk di bale-bale, tatapan matanya kosong namun tajam. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Rahayu dengan suara gemetar. Pria tua itu mengangkat wajahnya perlahan. "Aku hanya perantara. Kau telah membangunkan arwah yang terikat pada tanah ini, dan mereka lapar akan darah." Rahayu menelan ludah. Ia tahu betul konsekuensi dari kesepakatan gelap yang telah ia buat, tapi tak pernah ia bayangkan dampaknya akan secepat ini. Dalam beberapa hari terakhir, banyak warga desa yang mulai sakit secara misterius. Mereka mengeluh tentang mimpi buruk yang sama, mimpi tentang seorang wanita tua berambut panjang dengan mata kosong yang menatap mereka dari sudut kamar. Semakin banyak yang datang ke rumah Rahayu, semakin dalam rasa takut merasuki dirinya. Di tengah malam, suara tangisan terdengar dari kejauhan. Bukan suara tangis biasa, melainkan ratapan panjang yang melengking, seperti berasal dari dunia lain. Rahayu mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin mendekat, menggema di setiap sudut rumahnya. Rahayu menyalakan dupa dan mulai membaca mantra perlindungan, namun tiba-tiba lampu minyak di sudut ruangan berkedip, lalu padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi. Napasnya memburu saat bayangan bergerak di sudut ruangan. Dari kegelapan itu, suara lirih berbisik, "Kau tak bisa lari dariku Rahayu." Tubuhnya membeku. Ia mengenali suara itu, suara ibunya yang telah lama meninggal. Rahayu berbalik perlahan dan melihat sosok ibunya berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat dan dipenuhi luka-luka hitam yang menganga. Dengan suara bergetar, Rahayu berbisik, "Ibu." Sosok itu tersenyum miring, lalu mendekat. "Kau mencuri apa yang bukan hakmu, darah akan dibayar dengan darah anakku." Rahayu tersentak mundur dan berteriak sekuat tenaga, namun suara jeritannya hanya bergema dalam kesunyian. Sosok itu menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan aroma anyir yang menusuk hidung. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Pak Sardi, ayah dari anak yang dulu diselamatkan Rahayu, ditemukan tewas di sumur desa dengan tubuh membiru dan mulut berbusa. Warga mulai curiga. Beberapa bahkan berani berbisik bahwa semua kejadian aneh ini berawal sejak Rahayu mulai mendapatkan kesaktiannya. Ketakutan mulai menguasai desa. Mereka yang sebelumnya mengagumi Rahayu, kini menatapnya dengan curiga dan penuh kebencian. Tak butuh waktu lama sebelum seseorang melontarkan tuduhan, ini semua ulah Rahayu. Dia telah membuat perjanjian dengan iblis. Rahayu tahu ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dengan sisa keberaniannya, ia memutuskan untuk menemui Mbah Wirya, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Saat tiba di rumah Mbah Wirya, ia disambut dengan tatapan penuh makna. "Aku sudah menunggumu Rahayu," ujar pria tua itu. "Kau telah melangkah terlalu jauh, dan hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini semua."
Rahayu menatap Mbah Wirya dengan harapan, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa setiap pengorbanan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Malam semakin larut ketika Rahayu duduk bersila di hadapan Mbah Wirya. Cahaya redup dari lampu minyak bergetar, menciptakan bayangan menari di dinding bambu rumah tua itu. Napas Mbah Wirya terdengar berat, seolah beban yang akan diungkapkan terlalu besar untuk ditanggung. "Rahayu, kau telah membuka gerbang yang tidak seharusnya kau sentuh," ujar Mbah Wirya dengan nada muram. "Arwah yang kau panggil melalui ritual terlarang itu bukan sekadar roh biasa, mereka adalah arwah penasaran yang terikat oleh dendam dan haus akan nyawa." Rahayu menggigit bibirnya. Ia sadar bahwa keserakahannya telah membawa malapetaka bagi seluruh desa. "Lalu, bagaimana aku bisa menghentikan ini, Mbah?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Wirya menghela napas panjang, matanya menatap tajam ke arah Rahayu. "Kau harus melakukan ritual terakhir, sebuah pengorbanan untuk memutus ikatan dengan mereka. Tapi ingat Rahayu, setiap ritual memiliki harga, dan kali ini kau harus siap kehilangan sesuatu yang berharga." Rahayu terdiam. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apalagi yang harus ia korbankan? Nyawa orang-orang yang ia cintai, atau bahkan dirinya sendiri? Dini hari, di sebuah tanah lapang yang tersembunyi di balik hutan bambu, Rahayu berdiri di tengah lingkaran sesajen yang telah dipersiapkan Mbah Wirya. Lilin-lilin menyala di sekelilingnya, cahayanya menari mengikuti angin malam yang dingin menusuk tulang. Di hadapannya, sebuah cermin tua yang dipenuhi ukiran mistis diletakkan. Mbah Wirya berbisik, "Cermin ini adalah jendela antara dua dunia. Kau akan bertemu dengan mereka, dan hanya ada satu pilihan. Berikan apa yang mereka inginkan, atau mereka akan mengambilnya sendiri." Rahayu mengangguk, menatap bayangannya di dalam cermin. Namun, yang terlihat bukanlah dirinya, melainkan sosok perempuan tua dengan wajah mengerikan, mata hitam pekat dan mulut menyeringai. Suara lirih memenuhi udara, "Kau pikir bisa lari dari kami, anak bodoh?" Bayangan di cermin tiba-tiba bergerak, tangannya keluar dari permukaan kaca dan mencoba meraih Rahayu. Dengan gemetar, Rahayu mulai merapal mantra yang diajarkan Mbah Wirya. Lilin-lilin di sekitarnya berkedip, api mereka bergetar seolah ketakutan akan sesuatu yang jauh lebih kuat. Sosok dalam cermin semakin jelas. Rahayu dapat melihat dengan gamblang wajah yang selama ini menghantuinya dalam mimpi, sosok ibunya yang telah meninggal, tapi dalam wujud yang jauh lebih mengerikan. "Kau telah mengambil apa yang bukan hakmu," suara itu bergema di telinganya. Rahayu memejamkan mata, air mata mengalir di pipinya. Ia berbisik dengan suara penuh penyesalan, "Aku akan mengembalikan semuanya, aku mohon, lepaskan aku." Seketika itu juga, angin kencang berputar di sekeliling mereka, lilin-lilin padam serentak, dan cermin itu bergetar hebat. Mbah Wirya segera melangkah maju, melempar segenggam kemenyan ke dalam lingkaran dan berteriak, "Sekarang Rahayu, bayar dengan darahmu sendiri." Rahayu, dengan tangan gemetar, menghunus pisau kecil dan menggores telapak tangannya. Darah menetes ke dalam cermin, dan sosok mengerikan di dalamnya mulai berteriak kesakitan. Angin berputar semakin kencang, suara jeritan memenuhi udara, hingga akhirnya cermin itu pecah berkeping-keping. Tubuh Rahayu terhuyung, napasnya tersengal. Di sekelilingnya, keheningan yang menakutkan kembali menyelimuti. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ritual itu belum benar-benar selesai. Mbah Wirya menatapnya dengan prihatin. "Kau telah memutus ikatan mereka, tapi sesuatu masih tertinggal di dalam dirimu Rahayu. Kau belum sepenuhnya bebas." Rahayu menatap tangan yang berlumuran darah, lalu berbisik, "Jadi, aku adalah bagian dari mereka sekarang." Mbah Wirya hanya mengangguk pelan. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui celah-celah pohon bambu, menghangatkan tanah yang masih lembab oleh embun. Namun, bagi Rahayu, dunia terasa jauh lebih gelap dari sebelumnya. Meski ritual yang ia lakukan semalam tampak berhasil mengusir arwah-arwah yang mengerikan, sebuah perasaan aneh terus menghinggapinya, seolah bayangan-bayangan itu tetap mengikutinya.
Ia berjalan perlahan menuju rumahnya, tangan yang masih berlumuran darah terasa berat. Setiap langkah yang ia ambil seolah mengingatkannya pada apa yang telah terjadi, dan pada pengorbanan yang ia buat. Namun, yang lebih membuat hatinya gelisah adalah rasa yang semakin kuat di dalam dirinya, sebuah suara lirih yang berbisik di setiap sudut pikirannya. Kau tak akan pernah bisa melarikan diri dari kami. Rahayu menelan ludah, berusaha mengabaikan suara itu, namun semakin lama, suara itu semakin keras, semakin jelas. Rasa takut dan cemas mulai merayap ke dalam dirinya. Ia tahu sesuatu yang lebih gelap telah menyelusup ke dalam dirinya, sesuatu yang lebih buruk dari arwah-arwah yang ia usir. Sesampainya di rumah, Mbah Wirya telah menunggu di halaman. Wajahnya muram, matanya penuh penyesalan. Rahayu, ada yang lebih buruk dari sekadar arwah penasaran, katanya dengan suara serak. Ritual yang kau lakukan semalam memang menghancurkan cermin, tapi ia tidak bisa memutuskan ikatan dengan kutukan yang telah mengalir dalam darahmu. Rahayu menatap Mbah Wirya dengan bingung. Apa maksudmu, Mbah? Aku tidak mengerti. Mbah Wirya mendekat, mengambil kedua tangan Rahayu dengan hati-hati. Kau adalah keturunan dari garis keturunan yang telah menyembah kekuatan gelap sejak lama, Rahayu. Arwah-arwah itu tidak hanya mencari balas dendam, mereka mencari pewaris kekuatan mereka. Dan sekarang, kau adalah penerusnya. Rahayu mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak semakin kencang. Jadi, aku tak bisa lepas dari ini. Aku akan menjadi mereka. Mbah Wirya menggigit bibir, menunduk, seolah tak bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin, ada cara untuk memutuskan semuanya, tapi itu membutuhkan pengorbanan yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Rahayu menggeram, marah pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Apa lagi yang bisa aku berikan? Mbah Wirya memandang langit yang mulai mendung. Ada sebuah tempat, sebuah reruntuhan kuno di dalam hutan. Di sana, kau bisa menemukan jawaban. Tapi ingat, perjalanan itu akan mengubah segalanya. Kau akan menghadapi pilihan yang tak bisa dihindari. Tanpa banyak berpikir, Rahayu memutuskan untuk pergi. Ia tahu bahwa jika ia tidak menempuh jalan ini, kutukan itu akan terus mengikutinya, merasuk dalam setiap langkah hidupnya. Dengan tekad yang bulat, ia meninggalkan rumah Mbah Wirya dan menuju hutan. Hutan itu terasa sangat sunyi, angin tak bergerak, hanya sesekali terdengar suara langkah kaki Rahayu yang menggema di antara pepohonan yang rapat. Saat ia semakin dalam memasuki hutan, cahaya matahari semakin redup, seakan dunia di sekelilingnya telah menelan dirinya ke dalam kegelapan. Akhirnya, ia sampai di sebuah tempat terbuka. Di sana, terdapat reruntuhan batu tua yang dipenuhi lumut, dan di tengahnya, sebuah batu altar besar yang sudah lama terkubur di bawah lapisan tanah. Di atas batu altar, ada ukiran-ukiran yang tak dapat dikenali, dan di tengahnya, sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan garis-garis rumit yang membentuk pola tertentu. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar di telinganya. Ambil batu itu, dan kau akan mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Tapi ketahuilah, kekuatan itu akan membawa kehancuran. Rahayu mendekati batu itu, tangannya meraba permukaan yang dingin dan keras. Seketika, sebuah kilatan cahaya hitam menyelimuti tempat itu, dan sebuah suara menggelegar terdengar, jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus bersedia mengorbankan lebih dari yang kau bayangkan. Rahayu menutup mata, merasakan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir ke dalam dirinya. Dalam sekejap, ia merasakan semua kekuatan itu menyatu dalam darahnya, membuatnya merasa lebih kuat, lebih cepat, namun juga lebih gelap. Di saat yang bersamaan, bayangan-bayangan itu kembali muncul mengelilinginya. Mereka bukan lagi sekadar arwah, tapi sosok-sosok yang lebih nyata, lebih berbahaya. Mereka tersenyum, menunggu Rahayu untuk membuat keputusan terakhir. Dengan tangan yang gemetar, Rahayu mengangkat batu itu tinggi-tinggi di atas kepala, siap untuk menghadapinya. Namun, saat itu juga, sebuah suara baru terdengar. Suara yang sangat familiar, suara Ibu Rahayu,
namun kali ini terdengar lebih lembut, lebih penuh kasih sayang. Rahayu, jangan biarkan kegelapan itu menguasaimu. Ingatlah siapa dirimu yang sebenarnya. Rahayu terdiam, matanya terbuka lebar, menatap batu itu dengan penuh kebingungan. Apa yang harus ia pilih? Kekuatan yang telah ia terima atau kebaikan yang telah hilang? Malam telah menyelimuti hutan yang sunyi, hanya suara angin yang sesekali menyentuh dedaunan yang terdengar. Rahayu berdiri tegak, tangan masih memegang batu hitam yang terasa semakin berat. Bayangan-bayangan itu melingkari dirinya, semakin mendekat, tetapi entah mengapa, kali ini Rahayu merasa kekuatan itu lebih kuat darinya. Sosok ibu dalam suara bisikan itu, kini seolah mengingatkan Rahayu tentang masa lalu yang terlupakan. Jangan lupakan siapa dirimu Rahayu. Jangan biarkan gelap menguasai hatimu. Tapi kata-kata itu semakin lama semakin kabur, seakan diterpa oleh suara yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Arwah-arwah yang mengelilinginya mulai berbicara dalam bahasa yang asing, serupa dengan mantra yang pernah dipelajari Rahayu dalam ritual-ritual gelap yang diajarkan oleh Mbah Wirya. Mereka menginginkan lebih, mereka menginginkan pengorbanan yang tak bisa ditarik lagi. Bersatulah dengan kami Rahayu, dan kau akan memiliki segalanya yang kau impikan. Suara itu bergema dalam kepalanya, menembus hatinya, memaksanya untuk memilih antara kebaikan dan kekuatan yang menggiurkan. Sekilas, ia teringat akan seluruh perjalanan hidupnya, keinginan untuk melampaui keterbatasan manusia, untuk menguasai alam dan semua kekuatan yang ada di dunia ini. Ia telah melakukan banyak hal yang tidak disarankan, dan kali ini, ia dihadapkan pada ujian terakhir. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang membelokkan arah pikirannya. Suara lembut ibu itu muncul kembali, seolah mengingatkan Rahayu tentang semua yang ia cintai, semua yang telah hilang. Ia tidak ingin menjadi monster yang dipenuhi dengan kutukan ini. Rahayu, pilihlah jalan yang benar, kata suara itu lagi, kali ini lebih jelas, lebih nyata. Jangan biarkan kekuatan ini menghancurkan apa yang masih tersisa dalam dirimu. Dengan napas tertahan, Rahayu menatap batu hitam yang kini terasa hampir hidup di tangannya. Ia bisa merasakan energi jahat yang berdesir di dalam batu itu, seperti darah yang beredar dalam tubuhnya. Sekali lagi, ia memikirkan keputusan ini. Jika ia memilih kekuatan itu, maka segalanya akan berubah. Ia akan mendapatkan kekuatan luar biasa, tetapi ia tahu itu berarti ia harus mengorbankan jiwanya. Di balik bayangan-bayangan yang semakin mengancam, Rahayu melihat sosok Mbah Wirya, yang entah bagaimana telah tiba di tempat itu. Matanya penuh keputusasaan, seperti tahu bahwa pilihan ini akan mengubah segalanya. Rahayu, tidak ada jalan kembali setelah ini, katanya dengan suara parau. Kekuatan itu akan menguasaimu sepenuhnya. Jika kau memilihnya, kau akan menjadi bagian dari dunia yang tak bisa dipahami. Rahayu menggigit bibirnya, ketegangan yang terasa semakin mencekam. Dalam perutnya, ada gejolak perasaan yang tak bisa dijelaskan, keinginan untuk melarikan diri dari kutukan ini, sekaligus godaan untuk menguasai segala sesuatu dengan kekuatan yang telah ada di hadapannya. Dengan langkah berat, ia meletakkan batu itu kembali ke atas altar, menatapnya untuk terakhir kalinya. Ketika tangannya menyentuh batu itu, sebuah cahaya yang sangat terang menyelimuti dirinya. Ia merasakan tubuhnya seperti dipenuhi oleh aliran energi yang menggelora, seakan seluruh dunia ini miliknya. Namun, sesuatu yang lebih gelap mulai merasuk. Ia merasa tubuhnya terkekang, seolah ada kekuatan jahat yang berusaha mengambil kendali atas dirinya. Arwah-arwah itu, yang sebelumnya mengelilinginya, kini tertawa dalam kebahagiaan yang mengerikan, karena mereka tahu bahwa Rahayu telah memilih jalan mereka. Pagi berikutnya, Rahayu terbangun di rumahnya, tubuhnya lemas dan otaknya seolah mengabur. Saat ia bangkit dari ranjang, matanya berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya matahari yang menyinari kamar. Namun ada yang aneh. Suasana di sekitarnya tampak begitu sunyi, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada suara cicada, tidak ada langkah kaki orang di luar,
semuanya terasa sangat hampa. Ia melihat dirinya di cermin. Ada perubahan pada wajahnya. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini terlihat kosong, penuh kehampaan yang menakutkan. Ada kilatan merah yang menyelimuti bola matanya, tanda bahwa ia telah benar-benar terikat dengan kutukan itu. Saat itulah Rahayu mendengar suara Mbah Wirya di luar, mengetuk pintu dengan cepat. "Rahayu, keluarlah. Ada yang salah, semuanya telah berubah." Rahayu tidak menjawab, tetapi ia bisa merasakan kekuatan yang ada di dalam dirinya semakin kuat. Keputusan yang telah ia ambil semalam telah mengubahnya. Semua yang dia inginkan, semua yang dia cari, kini ada dalam genggamannya. Tetapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Ia membuka pintu, dan di luar, Mbah Wirya terlihat ketakutan. "Rahayu, apa yang telah kau lakukan?" Dengan suara yang keras dan penuh kehampaan, Rahayu menjawab, "Aku telah memilih Mbah. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan saya sekarang." Dengan tatapan kosong, Rahayu melangkah keluar dari rumah, siap untuk menghadapi dunia baru yang telah ia buka dengan tangan sendiri. Namun, di balik setiap langkahnya, bayangan-bayangan itu selalu mengikutinya, lebih dekat, lebih nyata, lebih menguasai. Rahayu berdiri di tengah desa yang dulu ia kenal. Semua tampak berbeda. Di mana dulu ada keramaian, kini hanya ada kesunyian yang mencekam. Langit yang biasanya cerah kini tertutup awan kelabu, seakan alam merasakan perubahan besar yang terjadi pada diri Rahayu. Setiap langkahnya menorehkan jejak yang perlahan menghitam di tanah, seolah mengisyaratkan kekuatan gelap yang telah ia pilih. Mbah Wirya berlari ke arahnya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Rahayu, dengarkan aku. Itu bukan dirimu lagi. Kekuatan yang kau miliki sekarang, itu akan menghancurkanmu." Namun, Rahayu hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kekuatannya telah melampaui batas manusia, dan segala perasaan yang dulu ia miliki kini seolah lenyap. Ia tidak peduli dengan peringatan Mbah Wirya, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada desa ini. Semua yang ia inginkan hanya ada dalam genggamannya, kekuatan yang tidak terbayangkan. "Kau tidak mengerti Mbah. Ini adalah jalanku. Semua yang aku inginkan ada di sini, di tangan ini," kata Rahayu dengan suara yang terdengar asing, bukan seperti suara yang dulu ia miliki. Suaranya kini seperti seruan dari kedalaman neraka, penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Mbah Wirya tampak bingung, cemas, dan hampir putus asa. "Rahayu, itu bukan hanya tentangmu. Semua orang yang kau cintai, semua yang kau kenal, akan menderita karena pilihanmu." Rahayu mendekati Mbah Wirya dengan langkah perlahan, tubuhnya penuh dengan aura gelap yang tak terlihat namun terasa. "Aku tidak peduli lagi," jawabnya dingin. "Aku telah melewati batas. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari arah desa. Orang-orang berlari panik, ketakutan, dan mereka melihat sosok-sosok bayangan gelap yang mulai muncul di sekeliling mereka, seakan dunia ini perlahan tenggelam dalam kegelapan yang Rahayu ciptakan. Arwah-arwah yang terperangkap dalam batu hitam itu kini keluar, mengikuti jejak kekuatan yang Rahayu bebaskan. Mereka menuntut untuk dibebaskan, menginginkan lebih banyak korban. Mereka keluar Rahayu. Mbah Wirya berteriak, melihat bayangan-bayangan itu merayap di sekitar desa, menelan segala kehidupan yang ada. Rahayu tersenyum, sebuah senyuman yang menakutkan. "Ini baru permulaan Mbah. Aku akan menguasai semuanya." Namun, saat itu, suara ibu kembali terdengar, kali ini jauh lebih kuat dan jelas, seolah memanggilnya dari dalam kegelapan. "Rahayu, ingat siapa dirimu. Jangan biarkan kegelapan ini menelan hatimu." Kata-kata itu, yang dulu ia abaikan, kini menggetarkan hatinya. Sesaat, Rahayu terhenti. Dia merasakan perasaan yang sudah lama hilang, keraguan. Sesuatu yang dalam dirinya masih ingin mempertahankan harapan, sesuatu yang masih mengingatkannya pada kasih sayang dan kehidupan yang dulu ia miliki. Namun, saat ia berusaha merasakan kembali kebaikan dalam hatinya, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, semakin menuntut.
Mereka semakin kuat, seakan tidak memberi ruang untuk pilihan lain. Mbah Wirya yang melihat kebingungan di mata Rahayu, mendekat. Rahayu, ini saatnya. Lepaskan semua ini sebelum terlambat. Jangan biarkan dunia ini hancur. Dalam kebimbangan yang mendalam, Rahayu akhirnya berbicara, suaranya lirih namun tegas. Aku harus mengakhirinya. Aku harus mengembalikan semuanya. Dengan penuh tekad, ia mengangkat batu hitam itu, yang kini tampak lebih gelap dan lebih berat. Namun, saat ia berusaha untuk menghancurkannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Batu itu mulai bercahaya sangat terang, lebih terang dari sebelumnya, dan tangan Rahayu terasa terbakar. Tubuhnya terguncang hebat, seperti ada sesuatu yang berusaha menguasainya sekali lagi. "Jangan, itu akan menghancurkanmu," teriak Mbah Wirya, mencoba untuk menghentikan Rahayu. Namun, suara itu, suara ibunya, kembali terdengar. Lebih keras, "Kau tidak sendirian Rahayu. Kamu punya pilihan." Tiba-tiba, arwah-arwah yang sebelumnya mengelilingi desa itu berhenti. Mereka semua menghadap Rahayu, seakan menunggu keputusan terakhirnya. Wajah mereka adalah campuran dari penderitaan dan keputusasaan, namun ada satu harapan yang tersisa di mata mereka, harapan yang hanya bisa datang jika Rahayu memilih untuk melepaskan kekuatan itu. Dengan satu tarikan napas yang berat, Rahayu menjatuhkan batu itu ke tanah. Batu itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil, mengeluarkan cahaya yang sangat terang hingga membuat semua bayangan itu menghilang dalam sekejap. Tapi, perubahan itu datang dengan harga. Dunia yang telah dimulai untuk diliputi oleh kegelapan kini perlahan kembali ke bentuk semula. Namun, Rahayu tahu bahwa meskipun ia berhasil menghancurkan batu itu, ada konsekuensi yang harus ia hadapi. Kekuatan gelap yang telah ia bebaskan kini telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam dirinya. Mbah Wirya mendekat, menatap Rahayu dengan penuh rasa khawatir. "Kau berhasil, tapi ini belum berakhir. Ada hal yang harus kita selesaikan. Kau telah melepaskan kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan." Rahayu hanya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil menghancurkan batu itu, kegelapan yang ada di dalam dirinya masih akan terus memburunya. Dan di kejauhan, sosok ibu yang dahulu menuntun Rahayu kini terlihat kembali, tetapi kali ini, ia tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Anakku, kamu telah memilih dengan hati." Namun, pada saat yang sama, ada bayangan yang muncul di belakangnya, sebuah ancaman yang jauh lebih besar dari yang bisa dipahami oleh siapapun.